Kami telah menemukan fakta bahwa hanya dalam hadirat-Mu kami dibaharui, kami dikuatkan, kami disegarkan. Kami telah menemukan fakta bahwa tidak ada tempat terbaik kecuali Tuhan dan hadirat-Nya yang memulihkan kehidupan kami, membuat kami yang lemah dikuatkan, membuat kami yang sakit disembuhkan. Kami telah menemukan fakta bahwa hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan yang sejati bagi kami yang mengandalkan Kau. Karena itu Tuhan, pada siang ini kami terus berdoa agar kami dilingkupi dengan kuasa anugerah-Mu. Kami tinggal terus dalam hadirat-Mu. Kami berkata di dalam nama Yesus, kebaktian siang tidak dilepaskan sama sekali oleh Tuhan. Justru ini adalah kebaktian yang diberkati oleh Tuhan. Karena di sini ada hati dan pikiran yang terarah dan tertuju dan menanti-nantikan dan mengandalkan Engkau bagi pertemuan siang hari ini. Engkau berbicara Tuhan lewat bagian firman-Mu yang sudah Kau siapkan dengan cara-cara-Mu, bahkan lebih lagi Tuhan, melampaui kelemahan daripada hamba-hamba-Mu dan kami semua yang hadir di tempat ini. Biar Engkau berbicara dan menyatakan isi hati dan kerinduan-Mu, perkataan-Mu Tuhan, Kau sampaikan dengan cara-cara-Mu di tengah kami. Terima kasih, kami mengandalkan Engkau siang hari ini. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang semua, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Yang sukacita katakan amin. Sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang saudara sekalian dengan judul pergumulan dosa. Firman Tuhan ini untuk mempersiapkan kita dalam jangka waktu 1,5 minggu ke depan untuk masuk dalam Jumat Agung kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumat Agung kita akan dilaksanakan hari Jumat 19 April yang akan datang, dan biarlah kita memasukinya tidak dengan cara biasa. Kita selalu mau masuk dalam momentum-momentum rohani hari-hari raya Kristen kita dengan penuh kedalaman, dengan penuh sukacita, dan biarlah kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan mempersiapkan kita untuk saudara sekalian menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan melihat Mazmur 51 ayat 1-21. Namun sebelumnya, saudara, saya ingin mulai sharing dari sini. Kemarin seorang teman saya, pendeta di Yogyakarta, dia menulis di status Facebooknya demikian. Sebetulnya apakah kedaruratan atau hal penting apakah yang membuat Tuhan Yesus Kristus harus turun ke dunia? Sekali lagi, sebetulnya kedaruratan atau hal penting apakah yang harus membuat Yesus Kristus itu turun ke dunia? Maka saudara sekalian, kalau kita merenungkan kedaruratan atau hal penting apakah yang harus membuat Yesus Kristus turun ke dunia, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah perkara dosa. Perkara dosa, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda mengingat apa yang saya sempat sharing di bulan Desember kemarin, dosa, saudara-saudara sekalian, adalah sesuatu yang sangat serius. Dan saudara sekalian, dampaknya sangat besar. Dosa bukan hanya sekedar kata kalimat dosa yang kita pahami dengan enteng dan dengan ringan saja, tetapi ini sesuatu yang merupakan hal yang serius. Kalau Anda ingat saudara-saudara sekalian, sharing kami pada bulan Desember bahwa karena dosa masuklah hal-hal negatif ke atas dunia. Hal negatif pertama apa yang masuk ke dalam dunia karena dosa? Yang namanya sakit penyakit. Yang namanya sakit penyakit, saudara sekalian. Seperti saya sharing sama Anda bahwa sakit penyakit mulai masuk ke dunia, dimulai dari sakit bersalin, sesuai dengan kutukan Tuhan kepada Hawa yang berdosa. Dan saudara sekalian, kemudian penyakit-penyakit lain juga mulai masuk ke dalam dunia. Saudara sekalian, Anda dan saya bisa buka Google dan minimal menemukan 19 macam jenis penyakit flu. Ya, Anda telah mendengar ini pada bulan Desember, ada flu Singapura, flu babi, flu burung, dan semua bentuk mutasi daripada virus flu ini telah bermutasi menjadi sekian banyak. Nah, yang terakhir seminggu ini kita dengar mungkin bahwa virus DB itu juga sudah bermutasi dan tambah bahaya. Seminggu ini mungkin kita lihat di WhatsApp, saudara-saudara sekalian, ya. Dulu orang kena DB, kira-kira saudara sekalian yang harus diperhatikan, katanya ada grafik namanya pelana kuda.
Saya waktu 2013 kena DB, saudara sekalian, saya memperhatikan betul grafik pelana kuda. Menurut yang saya tahu, yang katanya di TV, saudara sekalian, mungkin itu juga bisa jadi bahan pengertian kita. Orang kalau kena DB, dia panas 1 hari, 2 hari, 3 hari, saudara sekalian. Hari keempat turun, ke bawah panasnya. 4, 5, 6, lalu naik lagi di hari ke-7, saudara sekalian. Nah, kita harus tahu menurut pengetahuan umum yang kita tahu bahwa waktu panas hari 1, 2, 3, lalu kemudian turun ke 4, saudara sekalian, itu justru adalah bahaya. Orang suka bilang, oh panasnya sudah turun, badannya sudah dingin. Jangan salah, itu justru paling bahaya. 4, 5, 6 itu bahaya. Kenapa? Trombositnya turun. Beberapa teman-teman kita bablas karena nggak ngerti itu. Budian punya ipar usia 34 tahun, betul Budian ya, meninggal dunia. Meninggalkan anak itu si mana? Jangan-jangan lagi syuting, si yang suka syuting di sini siapa? Miki itu kehilangan bapaknya usia 34 tahun, anak yang suka syuting di sini ya. Karena apa? DB, jangan salah, jangan bodoh. Hari pertama, 2, 3 panas, begitu turun mungkin, gak apa-apa, wes adem. Nah, ketika saya dengar iparnya Budian pulang ke rumah Tuhan, lalu 2013 saya kena DB, wah saya ingat banget itu. No ya, panas 1, 2, 3, begitu 4 turun, saudara sekalian, saya hari itu Minggu saya pelayanan di Manado sama Ibu Liana, pulang pelayanan sudah mulai badan panas ya. Tapi Senin saya harus ke Bali waktu itu, jadi saya Ibu Liana tiketnya pulang ke Semarang, saya ke Bali dalam keadaan menggigil saudara. Nunggu teman saya, kalau Anda ingat 2013 ada namanya Uma Kanta Sharma yang dari Nepal itu datang ya. Dia mau landing di Bali, saya nunggu di lounge sama kesakitan, sama kepanasan. Saudara, saya bilang sama yang punya lounge, saya mau tinggal di sini, boleh di lounge? Boleh Pak, bayar berapa? 100.000. Saya kasih 100.000, lalu saya cuma tidur di lounge sama deredek. Lalu setelah ketemu, tidur semalam lagi, lalu hari keempat saya ke dokter, begitu dites, saudara sekalian, dokter bilang gini, wah ini udah positif DB, cepat masuk rumah sakit. Daripada masuk rumah sakit Bali, mending pulang Salatiga. Langsung beli tiket, Semarang, Denpasar Semarang, pulang malam, saudara sekalian, dijemput sama Liana. Nah, Liana pikir, dia dikasih nasihat, sudah malam, Pak Gideon tidak usah dimasukkan rumah sakit, saudara-saudara sekalian ya. Jadi kita kemudian pulang tidur, nah ketika malam tidur jam 2 saya bangun ya, pengen ke kamar mandi, begitu meludah sudah isinya darah semua. Wah saya bilang, Lian tolong terima aku rumah sakit, timbang aku meninggal dunia, timbang aku mati ya. Lalu diantar ke rumah sakit, saudara sekalian, polanya persis, tapi minggu ini siklus DB sedang mutasi. Ya, kata Pak Martinus, saya baca kalau nggak salah, hari pertama panas, hari kedua kelihatan turun, saudara sekalian. Nah, orang mikir waktu adem itu udah nggak ada masalah. Padahal itu, saudara sekalian, trombositnya juga sudah drop, sudah turun dengan bebas. Ini penyakit bermutasi, penyakit berkembang, penyakit bermutasi, menjadi lebih ganas hanya dalam hitungan hari, lebih cepat menyerang orang, saudara sekalian. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa semua yang negatif masuk ke atas dunia. Hal kedua yang bisa kita renungkan adalah tentang dosa pembunuhan. Kain dan Habel, saudara-saudara sekalian, Kain hendak membunuh Habel. Tuhan sayang sama dia, Tuhan ingatkan, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan bilang, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi Kain mengeraskan dirinya dan bunuh adiknya. Nah saudara sekalian, sejak itu dosa pembunuhan melipat ganda. Mutasi tekniknya. Ya. Minggu ini terakhir Anda dan saya dengar ada satu mayat dibunuh dan dipotong-potong, dimasukkan di koper di kota Blitar. Nggak usah kota gede Jakarta, Blitar, saudara sekalian. Pembunuhan kemungkinan dilakukan di Kediri, mayatnya dibuang di Blitar, satu koper isinya badan dan kaki dan tangan semua, kepalanya belum ditemukan di mana-mana. Manusia tambah gila dengan semua kejahatannya, sebab saudara sekalian dosa memutasi atau dosa melipat ganda. Dosa melipat gandakan semua kejahatan yang ada di atas muka bumi. Dan saudara sekalian, faktanya adalah Anda dan saya mungkin
mungkin hari ini seperti Daud, sudah diselamatkan, sudah kenal Tuhan Yesus Kristus, tapi masih bergumul dengan dosa. Ini merupakan fakta hidup kita, tetapi saudara sekalian, kita mau belajar dari kehidupan Daud, bagaimana pada akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang paling penting pagi hari ini dari renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Nah, saudara, dalam Mazmur pasal 51, di dalam ayat 3-4, inilah doa Daud kepada Tuhan pada hari itu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Ayat keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku daripada dosaku. Saudara, Daud itu kalau hidup zaman sekarang kira-kira seperti siapa? Dia mungkin seperti seorang pendeta, dia mungkin seperti seorang majelis, dia orang yang punya keutamaan dalam kehidupan kerohaniannya, tetapi ternyata dia mengalami pergumulan dosa. Satu kali saudara sekalian, dalam masa diberkati Tuhan, dia melihat wanita Batseba ini mandi, dan dia kemudian terpancing, dia kemudian meniduri Batseba, dan kemudian melakukan rencana jahat, membunuh Uria, suami dari Batseba. Semua kejahatan telah dilakukan, saudara-saudara sekalian, dan Tuhan mengutus Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan nggak tedeng aling-aling. Di depan orang banyak, Nabi Nathan nuding, kamulah orang berdosa itu. Ditunjuk mukanya Daud, raja besar yang sedang memerintah, saudara sekalian, ditunjuk mukanya, kamulah orang yang berdosa itu. Tetapi saudara sekalian, catatan Alkitab yang hari ini saya ingin tekankan sejak awal adalah bahwa Daud berdosa tapi dipulihkan oleh Tuhan. Daud berdosa tapi dipulihkan oleh Tuhan. Daud berdosa tapi dipulihkan oleh Tuhan. Sementara ada yang lain, dengarkan, Saul, raja sebelumnya, berdosa tapi tidak dipulihkan oleh Tuhan. Perhatikan dua contoh ini, dan dari sinilah ini menjadi sesuatu yang penting. Daud berdosa dipulihkan, Saul berdosa tidak dipulihkan. Kalau Anda lihat akhirnya Daud dipulihkan oleh Tuhan dan memerintah sampai akhir hayat hidupnya, kerajaannya gilang gemilang dan diberkati oleh Tuhan. Saul tidak pernah mengalami demikian. Saul tidak pernah mengalami kegemilangan dalam pemerintahannya. Bahkan Alkitab mengatakan dia akhirnya mati, saudara sekalian, dibunuh di medan peperangan. Dia mengalami kehancuran. Daud dosa dipulihkan, Saul dosa tidak dipulihkan. Nah, saya percaya Anda dan saya, kita semua masih bergumul dengan dosa. Tapi isu pentingnya adalah bukan dosanya. Isu pentingnya adalah bukan dosanya. Tapi isu pentingnya, maukah kita mengalami ini? Berdosa, tapi kita sempat mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Ini penting buat kita. Karena tanpa ini, kita nggak akan pernah jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu marilah kita memperhatikan bagian firman Tuhan dan menemukan saudara sekalian pergumulan-pergumulan dosa dalam hidup Daud, dan atasnya kita bisa belajar untuk pergumulan-pergumulan dosa dalam hidup Anda dan kehidupan saya. Apa sajakah pergumulan dosa? Meliputi apa sajakah pergumulan dosa? Atau mungkin saya ingin sampaikan kata kunci yang sederhana ini. Bagaimanakah kalaupun kita dosa tapi kita punya kesempatan dipulihkan seperti Daud? Jangan seperti Saul. Bagaimanakah caranya kita? Mungkin dosa, kita salah. Waduh, saudara sekalian. Paulus aja stres ngurus kehidupannya. Dia bilang, bukan apa yang baik yang bukan apa yang baik yang aku lakukan. Tapi justru yang tidak baik, yang jahat yang aku lakukan. Dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh dosa ini? Itu pergumulan dia. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan dosa? Hal pertama yang saya percaya akan membawa pemulihan Tuhan lagi dan lagi dalam hidup Anda dan saya adalah ketika dalam pergumulan dosa kita punya kesadaran akan perkara dosa yang ada dalam hidup kita. Kita punya kesadaran, saudara sekalian. Nah, mari kita baca saja Mazmur pasal 51 ayat 5-8. Ayat ganjil saya baca, ayat genap kebaktian siang baca. Ayo kita katakan ya, saya baca. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. 6 baca 2, 3. Terhadap engkau.
sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. 7 saya baca, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 8 baca, 2, 3, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, saudara-saudara sekalian, hal pertama pergumulan dosa kita meliputi adalah kesadaran akan dosa, atau maksud saya lebih jelas adalah bagaimana kita mengalami dosa tetapi terus dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, harus kita mengerti kita punya, saudara, kesadaran akan dosa. Hal pertama yang bisa kita lihat dalam hidup Daud adalah dia dosa, ya. Dia dosa, ya, tapi dia sadar. Saudara, dia dosa tapi dia sadar. Saul dosa tapi dia ngeyel. Sekali lagi, Daud dosa tapi sadar. Saul dosa tapi ngeyel, berargumentasi, membenarkan diri sendiri. Dan itu yang menyebabkan dia tidak pernah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang ada, saudara sekalian, kesadaran akan dosa dalam kehidupan Daud, saudara sekalian, meliputi yang pertama, bahwa dia sadar sudah melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Bahwa dia sadar dia sudah melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, makanya dalam ayat 5a, Anda boleh buka Alkitab lebih baik di handphone atau Bible Anda. Jadi mungkin kalau kita nggak sempat kembali kepada teks-teks ini, Anda bisa menyelusuri, Anda bisa menemukan kebenaran. Ayat 5a berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku sadar akan pelanggaranku, sadar. Daud telah menyimpan jauh di dalam hatinya, bahkan saya percaya sebelum Nabi Nathan menudingkan tangan kepada dia dan menunjuk sama dia, kamu orang yang salah. Dia udah punya sadar dulu, memang dia salah. Nah, saudara, kesadaran akan pelanggaran ini sesuatu yang penting. Ya, saya teringat begini pentingnya, perhatikan. Tokoh pria sejati namanya Edwin Wiscol satu kali pernah menulis kalimat ini dan nancep sama saya. Dia berkata demikian, dosa adalah dosa. Dosa bukan kesalahan. Dosa adalah dosa. Dosa bukan kesalahan. Banyak di antara kita hari ini berurusan dengan dosa dan menganggap sebagai, ya, itu cuma kesalahan. Bocah masih muda, Pak. Hawa nafsunya masih besar. Jadi dia nggak bisa tahan diri. Mohon maaf, dia pacaran kemudian terlalu agresif. Jadi terjadi kehamilan di luar nikah. Ya, wajarlah, Pak. Memang manusia bisa salah. Zaman sekarang ya banyak kayak gitu. Banyak orang menganggap dosa cuma kesalahan. Jadi kita ini disesatkan dengan pemikiran ini, dosa cuma kesalahan. Apalagi mungkin ada banyak orang di kampung kita. Saya tahu ada orang bilang gini, di kampung saya banyak yang hamil kok, Pak. Jadi kalau saya hamil kayaknya nggak ada masalah. Gila itu. Dosa adalah dosa, bukan cuma sekedar mistake, kesalahan. Saudara sekalian, yang membuat kita tidak pernah sadar akan dosa adalah karena kita menganggap dosa sebagai sebuah kelemahan biasa. Edwin Wiscol dalam urapan Tuhan berkata, dosa adalah dosa. Titik. Jangan diturunkan menjadi cuma sebuah kesalahan. Lalu kita seolah-olah dengan gampang memaafkan. Bukan berarti kita menjadi orang yang menghakimi dan menuding terus. Tapi ini penting disadarkan. Beberapa tahun lalu saya melayani wanita ini dengan pendeta Supangat, ya, dalam artian konseling. Kita tahu ada seorang wanita melakukan kesalahan, jadi saya sama pendeta Supangat, pendeta kita yang sekarang di Purwodadi, melayani wanita ini, mengajak bicara wanita ini. Nah, saya masih jauh muda hari itu dan saya masih belum terlalu kental dengan prinsip-prinsip ini. Jadi ketika wanita itu kemudian kita ajak bicara dan kita bilang, apakah betul ibu sudah melakukan perselingkuhan? Apakah betul ibu sudah melakukan kesalahan dengan orang yang bukan suamimu? Dia pada akhirnya jawab, ya betul. Nah, hari itu saya begini, saudara, hari itu ketika dia bilang, ya saya salah. Lalu pikiran saya begini, terus terang, ya wis, nek sudah ngaku salah, ya sudah. Kalau sudah ngaku salah, ya sudah, saya melanjut omong yang lain. Tapi ketika saya mulai melanjut beberapa kata kalimat, lalu Pak Panget
lebih senior dari saya. 22 tahun dia ikut pelayanan dengan bapak saya. Dia bilang, sebentar Pak Gideon, sebentar, stop dulu Pak Gideon. Stop ya. Gimana Pak Pangat? Pak Pangat pengen apa? Saya nggak puas Pak Gideon. Saya nggak puas. Nggak puas dosa cuma dikatakan, ya saya salah. Enggak. Dia bilang, Ibu, kamu tidak cuma sekedar salah. Kamu telah berdosa dengan hatimu dan pikiranmu. Kamu telah berselingkuh dengan pria itu. Lalu dia membaca ayat tertentu yang berkata bahwa Korintus bilang, kalau nggak salah ya, makanan itu untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kalau orang melakukan dosa percabulan, dia sedang salah sama Tuhan, berdosa banget sama Tuhan. Dan hari itu saya melihat ibu itu kemudian dibaharui hatinya. Ibu ini sekarang hidup baik-baik, saudara sekalian, tapi hatinya dibaharui. Dan saya baru sadar bahwa penting untuk menyadari kesadaran akan dosa kita. Bahwa bukan bermaksud menekan, tetapi dosa itu adalah sebuah pelanggaran yang serius di hadapan Tuhan. Yang kedua, Daud punya kesadaran dia sedang dan masih bergumul dengan dosa. Itulah sebabnya dalam ayat 5b dia berkata, "Aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku." Saudara-saudara sekalian, Daud punya kesadaran bahwa dosa adalah satu pelanggaran. Dosa masih dia bergumul dalam hidupnya. Dan lebih lagi dia punya kesadaran bahwa dosa ini bukan sekedar dosa, tapi dia punya dosa sama Tuhan. Saudara sekalian, hal-hal penting ini tidak boleh lepas dari situasi doa sadar kita akan dosa. Jangan dianggap enteng, saudara sekalian, karena ini akan punya akibat serius. Nanti kita akan lihat di bagian yang kedua. Tapi Daud betul-betul, saudara, punya kesadaran ini. Dia menyatakan dalam kesadarannya bahwa bagaimana dia telah berdosa kepada Tuhan, bagaimana dia telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Apalagi jelas kalau kita baca Alkitab, dia telah merancang upaya pembunuhan kepada Uria dengan cara yang strategik sekali. Dia kasih pesan sama panglimanya namanya Yoab, ajak perang ke tempat yang paling rame katanya. Nanti kalau perang lagi rame-ramenya, kamu perintahkan semua orang mundur. Uria biar ketinggalan di depan, langsung dikeroyok dan mati. Strategik banget saudara sekalian. Dari otaknya yang jahat, dari hatinya yang jahat. Jadi ketika Nabi Nathan nuding dia, kamulah orang berdosa itu. Langsung dia, ya. Dia sadar bahwa Tuhan adalah hakim yang adil yang akan mengurusi segala perkara ini, saudara sekalian, dalam hidupnya. Dan dia terus, saudara sekalian, catatan-catatan Alkitab ini mungkin tampaknya complicated buat Anda, saudara sekalian. Tapi apa yang mau diseberangkan oleh firman Tuhan ini adalah demikian. Perhatikan ini saja. Bagaimana kita dalam pergumulan dosa ini menemukan kesempatan mengalami pemulihan seperti Daud. Hal pertama yang ada dalam hidup dia, bahwa dia punya kesadaran dosa akan dosa yang besar dalam hidupnya. Bahwa dia telah melakukan pelanggaran, dia bergumul, dia merasa salah kepada Tuhan. Dia tahu dia telah melakukan satu kejahatan. Dan dia mengakui kondisinya yang dipenuhi dengan keberadaan akan dosa dalam hidupnya. Nah, saudara sekalian, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Sekali lagi, apalagi hari-hari ini ya, memang gak mudah jadi orang Kristen dengan berbagai macam pengajaran. Ya. Nah, saya mau meletakkan ini pada tempatnya, seimbang. Karena begini, sekarang di dunia kekristenan itu juga sedang berkembang satu teologi namanya ini. Nah, ini yang harus saya ceritakan dari mimbar. Ada teologi namanya hyper grace. Hyper grace. Jadi grace anugerah Tuhan yang sangat hyper, sangat berlebihan. Jadi di gereja-gereja yang menganut hyper grace ini, contohnya mohon maaf ya, mereka akan ngomong gini, gak apa-apa, kamu dosa, Tuhan itu sayang sama kamu, Tuhan akan menerima kamu apa adanya. Jadi hombreng, homo, tetap jadi homo, gak bertobat. Karena di gereja itu mereka diajarkan, Tuhan menerima kehomoanmu dengan apa adanya. Tidak pernah diberitakan tentang pertobatan. Tidak ada berita tentang pertobatan. Yang ada adalah tentang Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau apa adanya. Ini mungkin pesan yang bagus, tapi ini pesan, saudara, yang tidak komplit. Sekali lagi, pesan yang bagus tapi nggak komplit. Sekali lagi saya ucapkan dalam nama Yesus, pesan yang bagus tapi not complete. Alkitab dipotong setengah,
Tahukah engkau Alkitab menceritakan tentang Tuhan yang mencintai engkau, dan memang Dia mencintai engkau apa adanya. Yang sukacita katakan amin. Alkitab bilang waktu kita masih seteru, Dia sudah mati buat kita. Tapi tahukah Anda, Alkitab juga bilang bahwa kita harus bertobat. Yang ngerti katakan amin. Jangan jadi orang Kristen yang cuma satu teologi tertentu dipegang kuat-kuat lalu kita lupakan Alkitab. Balik sama Alkitab. Alkitab namanya full gospel. Injil sepenuh, komplit. Jangan setengah kebenaran. Kenapa ini penting? Karena hari-hari ini ada gereja atau teologi yang begitu hyper grace. Anugerah Tuhan melimpah-limpah. Oh iya, aku sendiri ya, aku pegang juga anugerah Tuhan melimpah-limpah. Jadi gini, ada namanya hyper grace, tapi ada yang namanya Bible grace. Grace yang berdasarkan Bible, Alkitab. Aku sendiri percaya bahwa hidupku ini harus diampuni oleh Tuhan. Saya sadar siapa diri saya, apa pergumulan saya, apa dosa saya, apa kelemahan saya sadar, saya tahu. Tapi saudara sekalian, grace tidak bisa dipermainkan, anugerah tidak bisa dipermainkan. Saya teringat ada tokoh teologi Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer, meninggal dalam masa Hitler. Dia berkata, anugerah Tuhan itu murah, tapi bukan murahan. Kesalahan kita adalah seringkali membuat anugerah Tuhan itu begitu murahan. Seolah-olah saudara-saudara sekalian semua akan beres dan oke dan tidak ada konsekuensinya. Nanti Anda akan lihat di bagian kedua, ada konsekuensinya dari semua dosa. Tetapi kembali kepada ini, saudara sekalian, kesadaran akan dosa ini penting supaya ini akan mengantarkan kita kepada pemulihan. Daud dituding sama Nabi Nathan. Dan dia menyadari dosanya. Itulah yang membedakan dia dengan Saul. Saul dituding sama Nabi Samuel. Dia ngaku dosa. Tapi dia bilang gini. Tapi tolong tunjukkan hormat sama aku di depan rakyat. Ayo. Dia paksa Nabi Samuel maju ke depan rakyat dengan dia. Sudah tahu dosa, ya dosa. Nggak pakai, nah ini yang kedua. Orang suka begini nih. Aku dosa, tapi. Terus menerus urusannya begitu. Aku dosa, tapi. Nah memang sih, nenek moyang kita Adam dan Hawa itu, saudara sekalian memang sumbernya dari kesalahan yang suka dosa lalu tapi itu, ya. Saudara sekalian, ketika manusia jatuh dalam dosa dan kemudian Tuhan berurusan dengan Adam, ya. Dengan Adam, saudara sekalian, Tuhan nanya, "Apa yang kamu perbuat ini, Adam?" Lalu Adam bilang gini, "Ya wes Tuhan, aku salah. Tapi," dia bilang gini, "tapi perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku maka aku makan." Lalu Tuhan balik sama Hawa. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Kejadian 3 ayat 13. "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Hawa masih gitu. "Ya wes Tuhan, aku salah. Tapi," nah, tapinya siapa? "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Dalam teks Alkitab ini, yang paling jujur cuma ular, saudara sekalian. Ya Tuhan, aku salah. Nggak kayak Adam. Tapi. Kita nggak pernah clear sama urusan dosa di hidup kita. Karena kita terus berkata, tapi. Saudara-saudara sekalian, saya tidak berkata bahwa perjuangan dosa ini sesuatu yang enteng. Tidak. Kami hamba-hamba Tuhan terus berjuang tentang perkara ini. Semua kita. Lingkungan apapun kita berjuang. Tetapi biarlah saudara sekalian, kita jangan sampai ditipu dengan dua perkara itu tadi. Yang pertama, jangan sampai kita membesarkan kasih Tuhan, tapi lupa hidup dalam pertobatan. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan siapapun, tapi mulai belajar, mengerti. Ya, saya salah, saya sudah berdosa. Saudara sekalian,
Kesadaran akan dosa seperti inilah yang akan membawa kita kepada pemulihan dari Tuhan. Sebab, saudara sekalian, dalam pergumulan dosa ada hal kedua yang harus kita ketahui, bahwa dalam pergumulan dosa ada hal yang namanya akibat-akibat dosa dalam hidup kita. Akibat-akibat dosa. Satu pepatah bilang begini, sin like credit card. Enjoy now, pay later. Dosa itu kayak kredit card. Nikmati sekarang, tapi membayarnya nanti. Saudara-saudara sekalian, saya pengguna kartu kredit card. Saya minimal punya 4 kartu kredit card. Wah, Pak Gideon oke hutangnya dudu. Saya pakai kalau bepergian, dan saya memang banyak bepergian. Saya sedang cari, akhir bulan ini saya pelayanan ke Bangkok. Saya tadi pagi lagi cari penerbangan Chiang Mai ke Jakarta, lalu saya mau terbang ke Chiang Rai. Jadi selama ini saya kalau ke Thailand cuma Thailand bagian selatan di bawah terus Bangkok terus ya. Sekarang saya ingin ke daerah utara. Ada Chiang Mai sama Chiang Rai, saudara. Ada Kohani Citutik di sana, misionaris. Saya bilang, tak mampir sana boleh? Oh boleh. Ya. Jadi saya suka cari yang ada teman-teman gitu. Jadi nanti kalau keliling-keliling nggak usah pakai tour guide, saudara. Bisa diantar-antar. Itu strategi tour dengan cara murah. Nah, saya sering beli tiket pesawat. Saya selesaikan urusan saya banyak dengan kartu kredit. Saya bisa pakai sampai mungkin kadang-kadang puluhan juta rupiah. Karena seperti di Israel kemarin saya harus gesek untuk beberapa keperluan. Tapi satu aja rumus yang saya pakai sejak mungkin 15 atau lebih, hampir 20 tahun saya pakai kartu kredit. Saya tidak pernah nunggak kartu kredit, saya tidak pernah tercatat tidak baik di kartu kredit, saudara sekalian. Itulah sebabnya sampai hari ini saya selalu ditelepon oleh bank tertentu yang berkata, ayo Pak, ini ada dana Pak Gideon 100 juta, kapan mau ditransfer? Enak ya, kapan transfer? Bayari. Nah saudara sekalian, saya gunakan kartu kredit, puji Tuhan prestasinya baik, karena satu saja, saya ingat rumus dari saudara saya. Dia bilang gini, kamu gesek yang kamu tahu bulan depan kamu bisa bayar. Jadi prinsipnya sudah bisa bayar dulu, gesek sekarang. Jadi cuma minjem duit, betul-betul minjem duit. Bunga bisa 0%, tidak usah nunggak-nunggak. Jadi kamu gesek yang kamu bisa bayar. Nah, saudara sekalian, dosa itu demikian kayak kartu kredit. Sin like a credit card. Enjoy now, pay later. Nikmati sekarang, tapi Anda harus tahu selalu akan ada Anda yang Anda bayar. Bahkan mungkin itu ketika tidak terungkap kepada orang lain dosamu itu selalu ada yang kau bayar. Itulah sebabnya dalam Mazmur 51 kita bisa belajar ini dari pergumulan Daud. Di dalam ayat 9, saudara sekalian, nanti tiap kali ayat genap tolong baca. Ayat 9 saya baca, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. 10 baca, 2, 3. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Ayat 11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-12, saudara sekalian dikatakan, ya kita baca bersama, katakan 2, 3. Sekarang, jadikanlah. I want you to read the chapter 12, because I need to hear your voice ya. Saya kan nggak perlu ngomong bahasa Inggris toh, kayak ini ya toh. Baca ayat 12 genap. Sudah, sorry, aku sing salah. Oh, lah koplok ya. Pendeta koclok ya. Gak apa-apa nih, yang kali ini kamu ngomong koclok gak apa-apa. Sorry. Nah, ayat 12. Ayat 12 kita baca 2, 3. Jadikanlah, thank you. Ya Allah, dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mohon maaf untuk kesalahan yang ada. Saudara-saudara sekalian, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar tentang akibat-akibat dosa. Minimal dari hidup Daud. Akibat dosa itu ternyata dicatat oleh Daud, kita bisa menyimpulkan ada 4 perkara. Yang pertama, saudara sekalian, akibat dosa adalah adanya perasaan kotor yang tidak berlayak di hadapan Tuhan.
Makanya di dalam ayat 9, Daud berkata demikian. Tadi kita baca ya dalam ayat 9. Di dalam ayat 9, Daud berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Lalu dia pakai kalimat ini, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Kenapa dia pakai kata bersih? Kenapa dia pakai kata basuh? Bersih, basuh, Anda tahu, itu selalu berkoneksi dengan sebuah kondisi kotor yang membutuhkan air untuk membersihkan, untuk menjadikan murni. Ini menggambarkan bahwa Daud ngerti dan mengalami satu perasaan tertekan akibat dosa, dan akibat dari dosa yang pertama adalah perasaan kotor dan tidak layak. Perasaan kotor dan tidak layak. Menurut beberapa penelitian, saudara sekalian, wanita-wanita yang sempat menyerahkan dirinya kepada kekasihnya di luar pernikahan, setelah hal itu pertama kali dilakukan, hal pertama yang biasanya menguasai hidup mereka adalah perasaan jijik dan kotor. Merasa tidak bisa, merasa jijik. Aku iso koyo ngono ya. Saudara sekalian, dan itu sesuatu yang terjadi. Sin like credit card. Enjoy now, pay it later. Anda akan dipenuhi perasaan kotor tidak layak, dan ini biasanya berpengaruh kepada ibadah kita. Ya, nanti kita lihat. Nomor 2, kehilangan sukacita. Ya, kehilangan sukacita. Ya, itulah sebabnya, saudara, dalam ayat 10a, Daud menulis demikian. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Nanti kalau Anda baca ayat 14a juga diulangi. Biarlah sukacita daripadamu, kegirangan daripadamu kembali dalam hidupku. Rupanya saudara sekalian ada masalah akibat dosa kedua adalah kehilangan sukacita. Seorang hamba Tuhan, kalau tidak salah namanya John Stott, dia berkata demikian. Sin can bring you, bahasa Inggrisnya salah ya, pleasure. Semoga pronunciation saya nggak salah. Sin can bring you pleasure, but not happiness. Sin can bring you pleasure, kesenangan, but not happiness. Waktu berbuat dosa, kayaknya ada pleasure, kesenangan. Ya, waktu korupsi nggak ketahuan, wah enak bisa beli handphone baru, teman-temannya handphonenya jadul, dia bisa beli handphone baru. Kelihatannya nikmat, pleasure, kesenangan. Waktu berbuat selingkuh, kayaknya pleasure. Kayaknya senang. Oh, ya, senang. Istri di rumah nggak tahu, ya, saudara sekalian. Dan kemudian kelihatannya ada wanita lain, kelihatannya menyenangkan Anda. Asik banget. Tapi tidak pernah happiness. Sin can bring pleasure but not happiness. Hati kita tahu itu nggak benar. Hati kita tahu itu tidak patut. Hati kita tahu kita telah mengkhianati istri atau suami kita. Maka saudara sekalian, reaksi pertama dari hati kita, batin kita adalah kehilangan sukacita. Dan itu dialami Daud. Belum lagi akibat dosa ketiga adalah mengalami gangguan kesehatan. Itulah sebabnya Daud berkata dalam ayat 10b, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Gangguan kesehatan, saudara-saudara sekalian, jangan salah. Jangan pernah remehkan akibat daripada dosa. Dosa membuat perasaan kotor, tidak layak berkembang di hidup kita. Dosa mencuri sukacita kita. Kelihatannya senang tapi tidak happiness. Saya mengomentari Facebook seseorang akhir-akhir ini dengan kalimat itu. Karena ya dia kelihatan, dia sendiri mengakui di status Facebook itu dia kelihatan sedang enjoy sesuatu. Jadi saya lupa itu fotonya apa. Mungkin dia sedang sama kayak, dia intinya bikin status. Jadi keluarganya memang sedang bermasalah hari-hari ini, kasihan. Dan karena masalah itu dia sedang tidak dekat dengan anak-anaknya. Jadi ini keluarga pisah, papa sendiri, mama sama anak-anak. Nah dia selalu kangen sama anak-anaknya. Sampai hari ini status Facebooknya selalu kangen. Selalu kangen, tapi masih mengeraskan diri. Ya, saya berpikir
akan coba deketi lagi dalam minggu-minggu ini, saya sama Pak Bambang, karena statusnya itu ngeres sebetulnya kalau kita baca. Kalau kita baca tuh statusnya ngeres. Dia selalu bilang kangen sama anaknya, tapi kudu kuat. Karena dia musuhan sama mamahnya anak-anak. Di keluarga itu kasihan ya, kayak gitu ya. Betul enggak? Jadi dia bilang, walaupun kangen sama anak-anak, tapi harus kuat. Karena dia sedang musuhan sama istrinya sendiri. Musuhan sama istrinya sendiri. Jadi satu kali dia bikin status kira-kira begini. Aku ini enak-enak koyong ini, kok kelingan be anakku, atiku nelongso, katanya gitu. Lalu saya tulis di bawahnya, pleasure but not happiness. Lalu dia bilang, thank you Pendeta Gideon, katanya. Saudara sekalian, Anda nggak bisa main-main dengan perkara dosa. Kelihatannya pleasure, bisa nikmati A, B, C, D, gembira. Gak bisa, happiness gak ada. Alkitab berkata dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah taruh Tuhan. Tidak ditulis, senanglah. Karena memang bukan pleasure, tapi happiness. Yang Tuhan mau berikan kepada Anda dan saya. Yang ngerti katakan amin, saudara sekalian. Dosa punya akibat ketiga, yaitu gangguan kesehatan. Jangan salah. Enjoy now, pay it later. Itu HIV AIDS itu, saudara, berkembang di satu kelompok tertentu dengan persentase 60% lebih banyak daripada masyarakat kebanyakan. Kelompok apakah itu? Kelompok homo, lesbian, homo khususnya. Kenapa? Karena mereka terbiasa berganti-ganti pasangan. Situ, sana. Pikirnya main seks ganti-ganti pasangan, pleasure. Tidak ada efek. Salah. Efeknya, virus HIV AIDS itu paling gencar di kelompok LGBT. Paling gencar di kelompok LGBT, bukan di kelompok saudara, kelompok straight. Laki yang senang sama perempuan, perempuan yang senang laki. Apalagi satu pasangan seumur hidup. Hanya kelompok-kelompok yang mengizinkan seksualitas bebas. Dan sekarang kalau Anda tahu memang LGBT sedang kerja keras. Beberapa orang di Amerika sedang ditekan. Ya, jadi saya ngikuti dari organisasi namanya YADA, itu yang mengajar biblikomedik ya. Jadi LGBT ini sekarang dia terus masuk lewat TV. Jadi sekarang kita kalau lihat LGBT ya di TV atau di film, kita cuma ketawa, hahaha. Sudah enggak, ya memang enggak mau menghakimi, tapi maksudnya jijiknya udah enggak ada. Dibuat sesmooth mungkin, makin lama makin acceptable, bisa diterima. Oh ya wajar lah, LGBT. No. Dan gereja sedang mengarah ke sana. Beberapa lulusan-lulusan teolog luar negeri itu ya, khususnya yang aliran liberalisme, mereka tidak menegakkan firman. Dia bilang, itu cuma sebuah kesalahan. Kromosomnya harusnya, kromosomnya apa? XXY harusnya. XXY, XX, X ya, kita gitu ya. Iki pokoknya silang kabeh ngono. Maksudnya cuma kesalahan. Jangan dijauhi, saudara sekalian. LGBT itu gaya hidup, bukan salah kromosom. LGBT itu gaya hidup, bukan kromosom. LGBT itu gaya hidup, bukan kromosom. Sekali lagi ya. Kemarin pendaftaran tentara di Thailand, saudara. Wah, itu wanita-wanita cantik yang kencingnya ngadek, saudara sekalian. Daftar, wayu, tapi melu tentara sing awake gede-gede. Ada linknya saya kirim. Ya ampun, ya memang gitu. Jadi itu perilaku di Thailand apalagi ya. Thailand itu ada sejarah spiritualitasnya sehingga bisa kayak gitu tuh paling banyak di Thailand tidak ditolak, saudara sekalian. Nah, tanpa bermaksud menghakimi, saya mengungkapkan ini tanpa bermaksud menghakimi, tetapi ini dosa itu punya akibatnya. Salah satunya gangguan kesehatan. Ya, dan kemudian yang paling penting dosa punya akibat yaitu putus hubungan dengan Tuhan. Nah, lihat, nomor satu ya rasanya kotor, tidak layak. Ya, mau masuk ke gereja hadirat Tuhan rasanya males. Sudah di gereja badannya, hatinya jauh
jauh daripada Tuhan. Hatinya jauh, nggak bisa kerasa sentuhan Tuhan, tidak bisa menikmati firman, tidak bisa menikmati apapun yang berhubungan dengan Tuhan. Perlahan tapi pasti sedang putus hubungan dengan Tuhan. Dan sebetulnya semua dimulai dari perasaan kotor dan tidak layak yang sedang mendera hati nuraninya. Saudara sekalian, tapi ingatlah baik-baik. Message firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita mungkin salah, kita dosa tapi dipulihkan. Yang ketiga, kita bisa belajar dari pergumulan dosa Daud, saudara sekalian, yaitu setelah dia punya kesadaran akan dosa dan kemudian dia punya pengertian akan akibat dosa, dia telah mengalaminya, maka dia juga kemudian melakukan yang ketiga, penyelesaian perkara dosa di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dalam Mazmur 51 ayat 12, dia berkata, kembali kita lihat dia berkata, saudara sekalian ayat 12 kita baca bersama yuk. Saudara-saudara katakan 2-3, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu ini dosa harus selesai. Ini dosa harus clear. Tidak hanya didiamkan dan dipendam dan dianggap hilang, tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Dia harus beres. Dia harus clear dan dia kemudian melakukan penyelesaian dosa dengan melakukan permohonan-permohonan khusus kepada Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama dia memohon dengan spesifik, Tuhan tahirkanlah hatiku, bersihkanlah hatiku. Saudara sekalian, kalau Anda mau saudara sekalian pemulihan terbaik dalam hidup Anda dalam perkara ini, maka hal pertama yang perlu Anda doakan lagi dan lagi dan lagi di hadapan Tuhan adalah supaya dia Tuhan mentahirkan, membersihkan hati dan kehidupan kita. Yang menangkap katakan amin. Saudara sekalian. Media terindah apa? Nih, perjamuan kudus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus inilah kesempatan indah untuk kita berdoa, Tuhan jadikan hatimu menjadi hatiku, pikiranmu menjadi pikiranku. Ya Tuhan, ubah aku dari dalam keluar. Karena saudara sekalian, perubahan hati yang ditahirkan tidak pernah bisa dikerjakan oleh kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Dan itulah sebabnya Yesus pernah satu kali berkata, sebab dari dalam hati timbul segala hal yang cemar, perzinahan, percabulan, kejahatan, iri hati, kegeraman. Dari dalam hati. Dan satu-satunya kesempatan hati kita dipulihkan dan dibaharui adalah dengan bersekutu dengan tubuh darah Yesus, meminta karyanya, memulihkan dan mentahirkan hati kita. Yang kedua, permohonan doanya, penyelesaian dosanya meliputi mohon batin dibaharui dengan roh yang teguh, ayat 12b. Dia berkata, baharuilah batinku dengan roh yang teguh ya Tuhan. Saya merenung apa itu yang dimaksud dengan roh yang teguh, roh yang stabil, roh yang saudara sekalian yang tidak bergoncang-goncang. Itu bicara tentang damai sejahtera daripada Tuhan. Itu bicara tentang damai sejahtera. Artinya Daud berdoa, Tuhan kembalikanlah damai sejahtera dalam hidupku. Izinkan aku kembali hidup dengan damai sejahtera. Dengan engkau dan juga dengan sesama tentunya. Sehingga saudara sekalian, dia mengalami pemulihan dari segala perkara dosa dalam hidupnya. Yang ketiga, dalam penyelesaian dosa, dia mendoakan tentang supaya Tuhan menerima dia. Dan itulah sebabnya dalam ayat 13a dia berkata, janganlah membuang aku daripada hadapanmu ya Tuhan. Jangan buang aku daripada hadapanmu. Saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi doa Daud dan kiranya menjadi doa kita. Dan saya mau berkata, berita baiknya, memang Tuhan tidak akan pernah membuang hidup Anda dan hidup saya. Yang menangkap katakan amin, saudara sekalian. Buktinya apa? Simpel tuh, salib. Makanya Jumat Agung ini 1,5 minggu ke depan, ini perlu menjadi sebuah penekanan dalam perenungan kita. Saudara sekalian, inilah bukti dari bahwa dia tidak pernah membuang kita. Inilah bukti bahwa dia menyediakan jalan bagi hidup Anda dan hidup saya. Inilah bukti sejati dari semua kasih-Nya kepada Anda dan kepada saya. Dan yang keempat, yang paling akhir, saudara sekalian, dia meminta penguasaan Roh Kudus terus di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dia berkata, dan janganlah ambil rohmu yang kudus daripada kehidupanku. Dia sadar
bahwa dia butuh melanjutkan kehidupan. Dia sadar bahwa dia harus continuous his life. Dia sadar bahwa dia harus melanjutkan semua hidup hari-hari karyanya. Dan dia sadar bahwa tanpa Roh yang Kudus yang menguasai hidupnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakhiri khotbah hari ini, sekali lagi pergumulan dosa adalah sesuatu hal yang nyata. Dan mungkin, bukan tidak mungkin, hari ini sedang menekan engkau di dalam hatimu. Kita bisa hadir di rumah Tuhan, pemusik bisa siapkan diri. Kita bisa hadir di rumah Tuhan dengan tampak baik-baik. Kita bisa duduk dan berada dengan istri dan anak kita dan keluarga kita dengan tampak sangat baik. Tapi siapa yang bisa tahu apa yang sedang jauh di dalam hatimu? Bukan tidak mungkin hari ini sakit penyakitmu telah timbul. Karena sebetulnya engkau sudah begitu tertekan selama ini. Secara emosi, secara jiwa. Bukan tidak mungkin Anda sedang mengalami pergumulan yang sangat nyata ini. Tapi berita yang indah dari Jumat Agung dan Paskah ini adalah, saudara sekalian, bahwa pengampunan Tuhan itu siap memulihkan hidup Anda dan hidup saya. Yang bersyukur kepada Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin.